Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiul Alim, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Video saya kali ini tentang aksi nyata mengenai budaya positif. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abu Ahmad Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan sebagai fasilitator dan Bapak Ari Wahyu Sarjana Pendidikan sebagai pengajar praktik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada saya selama ini. Berikut rancangan tindakan dari aksi nyata yang saya buat. Latar belakang aksi nyata saya, membangun karakter murid dapat dilakukan dengan cara pembiasaan baik. Pembiasaan inilah yang dikatakan dengan budaya. Agar tercipta karakter yang baik, maka perlu adanya budaya yang positif. Tujuan aksi nyata saya, membentuk karakter yang baik dan merdeka belajar bagi murid. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya, karakter anak menjadi lebih baik. Sayang teman, senantiasa menjaga kebersihan dan mandiri dengan indikator jarang atau tidak ada yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Kedua, membuat keyakinan kelas bersama murid. Ketiga, membuat lagu untuk lebih memudahkan murid mengingat keyakinan kelas. Dan yang terakhir, menjadikan budaya. Dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Alat dan bahan yang saya gunakan, media gambar, plastik mika, gunting, dan solasi. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Yang pertama, video sosialisasi tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir mengikuti presentasi saya. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai budaya positif. Nah, ibu-ibu, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid atau dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Sehingga dengan kita menerapkan budaya positif di sekolahan, kita akan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dalam budaya positif terdapat konsep-konsep inti. Yang pertama, konsep disiplin positif dan motivasi. Ibu-ibu, disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi. Sehingga untuk anak-anak itu seringkali merasa disiplin, harus takut untuk melanggarnya itu seperti itu. Ini menurut dia dalam bukunya Struktur School Disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Dari 3 motivasi, yang ketiga inilah yang harus kita tanamkan pada murid. Karena kenapa? Dengan menjadi murid yang mereka inginkan, anak-anak akan merasa bertanggung jawab dengan apa yang diperlakukannya, bukan karena terpaksa. Lanjut ibu. Nah, keyakinan kelas ini komentar yang kedua. Mengapa kita melakukan kita menuju keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Jawabannya begini. Karena keyakinan akan lebih memotivasi murid. Nah, secara intrinsik daripada mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka untuk berlaku begini atau begitu, sehingga mereka tidak nyaman. Oleh sebab itu perlu kita membuat suatu keyakinan kelas di mana keyakinan tersebut dapat dari usulan atau ide-ide dari anak-anak. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini yaitu kebutuhan secara fisiologis hidup bertahan hidup. Misalkan makan, minum, seperti itu. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, di mana kebutuhan untuk memperoleh atau menunjukkan dia diterima oleh lingkungan kita. Ketiga, penguasaan. Ini kebutuhan untuk diakui kemampuannya, seperti misalnya dia berprestasi, dia lebih unggul dalam satu bidang, apapun itu. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Di sini yaitu kebutuhan untuk bebas memilih sesuai dengan impiannya, sesuai dengan pendapatnya, berdasarkan pendapatnya. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan, memperoleh rasa senang. Inilah kita masuk ke posisi kontrol. Nah, selama ini panduan masuk ke posisi kontrol yang mana? Ada 5. Yang pertama, penghukum. Nah, sebagai penghukum itu biasanya itu nadanya lebih tinggi, membentak, atau biasa postur tubuhnya menunjuk-nunjuk seperti ini. Jadi, kau itu sudah dibilang jangan terlambat, masih saja terlambat. Nah, seperti itu. Konsekuensinya apa? Murid akan marah, bahkan dia akan mendendam. Itu ke depannya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, nadanya itu lembut, tidak terkesan membentak, bahkan lebih cenderung untuk menyalahkan ke anak. Contohnya seperti ini. Ulang, kamu itu gimana toh? Sudah berkali-kali dibilangin jangan terlambat, kok terlambat saja? Kamu udah kasihan ya sama budak. Tiap hari ditegur sama kepala sekolah, gara-gara kamu terlambat terus. Nah, konsekuensinya apa ini Bunda? Untuk anak-anak itu dia akan merasa putus asa, rendah hati atau rendah diri gitu ya, rendah diri. Nah, rendah diri. Inilah dia akan menjadi anak yang gagal nanti. Jangan seperti itu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ini awalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Siapa ya ini ya? Nanti kamu itu lambat deh. Sumpahnya, udah deh, tak apa-apa. Nanti bantu deh. Udah. Nah, konsekuensinya apa? Ada 2. Positifnya kita dekat dengan anak, tapi
negatifnya, suatu saat kalau anak tersebut kalau kita tidak mendukungnya, dia tidak akan percaya pada kita. Seperti itu. Kemudian pemantau. Selanjutnya yaitu posisi kontrol pemantau. Nah, di sini nadanya itu datar. Dia tidak terkesan membentak, juga tidak terkesan melebay. Misalkan, Ulfa, sekarang jam berapa? Ya, kamu sudah terlambat lebih 15 menit. Kamu tahu konsekuensinya seperti apa? Ya, benar sekali. Berarti nanti selama istirahat kamu harus tunggu di dalam kelas untuk menyelesaikan kegiatanmu terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Contohnya pemantau. Nah, di sini anak bisa menyadari kesalahannya. Namun anak tetap dibuat tidak nyaman. Karena kenapa? Karena anak harus tinggal di dalam kelas pada waktu mereka istirahat. Jadi tidak karena dia terpaksa gitu, terpaksa. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Nah, di posisi manajer, posisi guru berbuat sesuatu itu bersama murid. Nah, menemukan solusinya. Jadi anak kita dorong untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Misalkan dengan membuat nanti yang terakhir ini segitiga restitusi. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan kembali pada kelompok mereka, yaitu dengan karakter yang lebih kuat. Di sini seorang guru yang bisa memposisikan sebagai manajer, dia akan menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu meyakini bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat kesalahan. Kita juga itu pernah berbuat kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita menanyakan alasan mereka mengapa melakukan kesalahan. Maka Ibu yakin kamu pasti punya alasan kenapa sampai terlambat datang sekolah. Pasti dia nanti akan menceritakan bagaimana alasannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kamu masih ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama? Kamu tidak terlambat datang sekolah. Nah, kalau terlambat berarti harus bagaimana? Dan bagaimana? Nah, anak akan menemukan solusinya sendiri. Kita hanya mendorongnya, sehingga anak akan berbuat kebaikan, mengakui kesalahannya, memperbaiki kesalahannya dengan sesuai tanpa keterpaksaan, sesuai hati nuraninya. Kesimpulannya, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memposisikan diri sebagai posisi kontrol manager dengan menerapkan 3 tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Begitu mudah masuk aku? Tepuk semangat! Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah video kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelompok B TK Dharma Wanita Karangrejo 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas, ceria, aku pasti bisa. Yeay! Yes, mulai kita berdoa dulu.
Siapa yang mau memimpin berdoa? Oke. Mbak Lisa, Mbak Marsha yang keras. Teman-teman, yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Nana, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan kita, ya nak, yang harus kita taati agar kalian lebih disiplin. Oke, kita mulai dari kita punya gambar ini. Nah, ini gambar bersama teman-teman. Berarti sesama teman kita harus seperti apa, gimana? Sayang, apalagi? Baik. Bermain sama teman, apalagi sama teman itu harus gimana ya? Gak boleh jewer, gak boleh nyubit, gak boleh jiwit. Oke. Berarti mulai kasih sesama teman harus saling sayang. Ikuti. Sesama teman harus saling sayang. Oke. Kalian tadi sudah dikasih Bu Ula stiker. Yang setuju nanti tempelkan di sini. Dimulai dari kelompok sini dulu yuk. Yuk ditempel satu stikernya. Yuk, ditempel satu. Gak usah disetip. Oke anak-anak, yang kedua ini gambar apa ini? Berarti kita harus menjaga apa ini? Kebersihan. Gimana caranya? Iya, membuang sampah ke tempatnya. Pinter, apalagi menyapu. Pinter semua. Apa? Bersih-bersih kelas. Pinter. Jadikan satu sama pula. Jaga kebersihan agar kita nyaman. Ikuti. Jaga kebersihan agar kita nyaman. Oke. Sekarang kelompok sebelah sini. Yuk tempelkan. Ayo mas semuanya. Oke, sekarang yang terakhir. Nah, ini gambar anak apa ya ini ya? Mengerjakan sendiri. Pintar pakai sepatu sendiri. Mainan sendiri. Anak yang mandiri harus bisa sendiri. Anak yang mandiri harus bisa sendiri. Oke, siapkan stikernya. Yuk.
Setelah pembuatan keyakinan kelas, respon murid anak lebih mandiri. Kemudian, peduli akan kebersihan kelas, anak lebih sopan, menghargai guru, dan sayang teman. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Setelah melaksanakan aksi nyata pengimbasan budaya positif di TK Dharma Wanita Karangrejo II secara luring, saya merasa senang karena bisa berbagi pengalaman dengan rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan mengenai budaya positif. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan keyakinan kelas bersama murid. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, saya secara terus-menerus akan menggerakkan warga sekolah untuk melaksanakan pembiasaan yang baik menuju terwujudnya karakter yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amati kegiatan aksi nyata Bu Ula. Menurut saya berdampak positif untuk perkembangan anak didik, dan saya berharap kegiatan tersebut tidak cuma sebatas tugas, melainkan terus berkelanjutan. Untuk Bu Ula, semangat Bu Ula, dan semoga sukses dan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Desti Rahayu. Saya teman sejawat dari Bu Ula. Setelah saya mengikuti kegiatan keyakinan kelas bersama anak-anak, saya merasa termotivasi dan juga terinspirasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ula atas berbagi ilmunya. Sarangeo. Dah. Demikian tadi aksi nyata saya tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.